bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ kita dianjurkan banyak kemuliaan keberkahan diberikan oleh Allah, masuknya dengan kaki kanan. Kita hormati, kita muliakan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bagul baca doanya, bukan masuk kanan doang. Doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Itu doanya. Ya, minta kepada Allah, pertama sholawat kepada Nabi, berdoa, Allah ampunkanlah dosa-dosaku, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Masuk masjid, Allah bukakan pintu-pintu rahmat yang begitu banyak. Ada kelezatan dalam ibadah, sholat tahiyatul masjid, ada khusyuk, ada zikir di sana, ada tumakninah, ada sakinah, ada ketenangan, ada ketentraman. Coba lihat jamaah kalau masuk masjid, utang lupa. Betul? Makanya kalau itu banyak utang, sering-sering ke masjid. Insya Allah utang lupa. Ibu-ibu sih gak pernah kalau sholat Jumat kan? Ditanya sama suaminya, kalau pulang sholat Jumat, tadi khatib khutbah apa? Dia gak bakal hafal. Kenapa? Karena tentramnya jiwa. Baru masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, azan pertama, azan kedua, khatib naik lagi, awali dengan khutbahnya, dia sudah traveling kemana-mana, rohnya sudah ke alam semesta, tidur ngorok. Ya, dia manggut-manggut, jangan kira paham Pak. Manggut-manggutnya bukan kira paham. Kenapa? Dia di alam mana tuh? Udah saking asyiknya, tentram, apalagi yang duduknya di bawah kipas angin. Udah asyik banget karena tempat masjid indahnya, adem sejuk, hati juga tenang, sehingga lupa mikirin yang macam-macam. Makanya pada tidur. Ya kan? Kalau nggak tidur ya lupa juga. Ada garis-garis karpet, ngerekin, diusap lagi, dihapus lagi, usap ke depan, ke belakang. Ada itu bagus, nggak masalah. Ada yang korek-korek kuku. Bener nggak? Kadang-kadang di masjid ada bekas kuku, melambang bekas kuku kaki lagi Pak. Yang parahnya lagi habis dikorek dicium. Ada yang begitu ada. Pernah lihat kayak begitu? Habis dicium ekspresinya kayak gimana? Tapi colek lagi, ini jorok tuh punya etika. Ya, tapi ada yang seperti itu. Para jamaah sekalian ya, baca doanya di situ. Wa mahmarita fil masjid man yabi baita faqul la arwallahu bijarata. Ya, kalau ada orang yang yabi, ada yang jual beli di situ, ya. Ada yang jual beli, ada yang beli, ada yang jualan, ada yang dagang. Masjid tempat dagang bukan? Disuruh la arba'allahu tijaratan, la arba'allahu tijaratan, semoga Allah gak kasih untung pada daganganmu. Bilangin tuh, disuruh doain, jangan Allah gak bakal kasih untung kepada daganganmu tuh, ya. Karena masjid tempat dagang, bukan tempat bisnis, bukan tempat usaha. Kalau pengen dagang di luar masjid, begitu. Kalau di masjid nggak boleh. Wa idza aradta bihi man yunshaddu dhalatan faqul la radallahu 'alaika dhalatan. Kalau ada orang hilang barang, hilang barang di masjid, dia naruh barang, naruh HP hilang. Apa? Doain juga semoga Allah nggak temuin itu barang hilang. Naruh barang sih di masjid buat sholat, bukan buat nitip barang. Tapi kalau bawa barang nih, saya kasih tahu jamaah sekalian, Anda kalau masuk masjid sebagai musafir pergi kemana-mana, jangan letakkan barang Anda di luar atau di belakang, bawa ke depan. Bawa depan ke sholat, tutupin sajadah, biar nggak mengganggu, tutupin sajadah atau sesuatu. Biar sholat itu sama barang itu di situ. Jangan merasa aman taruh di luar. Ini bunuh diri. Kalau diambil orang, dicuri orang, gimana coba? Nah, karena sekarang paling senang di masjid. Ada orang pasang CCTV. Tujuannya buat ngilangin apa? Ada kan ini pasang CCTV buat apa? Biar tahu ada maling. Oh, emang kenapa? Kotak amal sering hilang, ada yang curi. Iya, kotak amalnya bukan duitnya. Terus ini pasang CCTV, iya, biar apa? Biar ketahuan. Anda mau tanya, setelah pasang CCTV, duitnya hilang atau enggak? Masih hilang sih.
Ya karena dia niatnya pasangnya cuma buat ketahui malingnya doang. Ini nggak berguna juga, susah seperti itu. Dan banyak orang mencuri di maling, ada yang pakai cadar, yang pura-pura pakai mukena, bukan dompet. Makanya ibu-ibu, lalu musafir, bapak-bapak bawa barang-barangnya tersebut ke tempat dia sholat biar tenang, hatinya nggak mikirin apapun juga. Kalau hilang, sudah bilang semoga kakak ketemu, karena masjid bukan tempat penitipan barang, bukan tempat menyimpan barang. Jangan barang hati-hati masuk dalam masjid, handphone matiin biar jangan mengganggu, karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Fa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyyah. Apabila kau masuk masjid, jangan duduk kecuali kau sudah selesai sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau masuk Ka'bah, Ustaz Muhammad, tawaf. Bukan sholat 2 rakaat, 2 tahiyatul Ka'bah kagak ada. Tahiyatul Ka'bah itu dengan tawaf. Kalau kata Muslim, tahiyatul Muslim salah. Ya, penghormatan kita kepada Muslim bukan sholat 2 rakaat itu mandiri, tapi salah. Nah, masuk masjid menghormati masjid, kita sholat 2 rakaat, jangan duduk. Baru masuk, langsung sholat tahiyatul masjid. Fa'inam takun ala taharatin. Bagaimana kalau gak suci? Awalam turid fi'laha, ataupun ente gak pengen melakukannya. Ya, kapan kalbah dan shalihat, telah cukup baca al-baqarah shalihat. Contoh misalnya ente ke masjid pengen beresin kipas angin yang rusak, atau pengen ngambil karpet, tapi nggak pengen sholat nih, belum ada wudu, dan memang pengen, lu udah baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali, wakila arba'an 4 kali. Ya, bisa dilanjutkan setelahnya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim bi kulli lahzatin abada 'ala al-khalqi wa rubalam sulusun ta'asyir dan kalimati. Walil muhadir wahidatun mutawaffiq. Ya. Baca 3 kali atau 4 kali bagi orang yang tidak punya hadas, dan 1 bagi orang yang punya wudu. Tapi bagi orang yang punya wudu atau tidak punya wudu, mau niat baca al-baqarah shalihat aja abdulnya 4 kali. Bilang takun kalau sholaita di baitik rakaat fajar, kalau kau di rumah tadi belum sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh, karena 2 rakaat fajar pahalanya besar. Rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Isinya dunia nih, ada mobil, ada rumah, ada tanah, ada macam-macam di situ. Kenikmatan-kenikmatan di dalamnya itu nggak seberapa kenikmatannya dibanding pahalanya di akhirat. Di akhirat bukan di dunia. Ya, kalau di dunia ya itu masih senang mobil, senang rumah, senang. Di akhirat itu lebih besar daripada dunia beserta isinya, pahalanya. Makanya kalau kita sholat qobliyah subuh di rumah, baru kita ke masjid. Kalau belum sholat bagaimana? Ya sudah, sholatnya di dalam masjid. Fayunzi'uka ada uhuma anit tahiyyah. Ente bisa dapat pahala 1 kali sholat, tapi dapat niat tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah subuh, maka dapat dua-duanya. Kalau niat masih berwudu, masih basah habis wudu, niat sholat wudu juga. Jadi usholinya di situ, ente gabung di situ. Usholi rakaat al-fajr wal wudu wa tahiyatul masjid wal hajat, boleh juga wal ridha. Kita niat di situ rakaatain sunnatan lillahi ta'ala, maka dapat pahalanya semua. Innamal a'malu binniyat. Jadi ada beberapa sholat, 13 atau 14 sholat yang bisa digabung. Tapi kalau sholat fardu nggak bisa digabung dengan sholat dengan sholat fardu lagi, atau digabung dengan fardu dengan sholat qobliyah bisa gitu. Tapi sholat tahiyatul masjid dengan sholat fardu bisa digabung. Bila faragta min rak'atain fadwil i'tikaf. Kalau sudah beres sholat tahiyatul masjid, baru niat i'tikaf. Sebentar saja i'tikaf, pahalanya besar. Ya, wa mimma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada rakaat al-fajr, setelah 2 rakaat fajar, faqul Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha, yang dibaca bareng-bareng dari kitab, wa tajmu biha syamli wa talumu biha syahdi wa taruddu
بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا خالصا دائما يبشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وربني بما بسطته لي. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي ويبطأ فرائي وتقصر عملي وافتكرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب سعير من دعوة الدبور وفتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ويضاف عنه عملي ولم تبلغ نيتي من خير وأنته أحدا من عبادك وخير أنت موته أحدا من خلقك فإني راغب لك بها صدقه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقال فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحمد الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. سبحان من تعظم بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة ذي الجود والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي نورا في بصري نورا في شعري ونورا في بشري نورا في لحمي نورا في دمي نورا في عظامي ونورا من بين يدي نورا من خلفي نورا من يميني نورا من شمالي نورا من فوقي نورا من تحتي. اللهم زدني نورا وعطني نورا وأعظم نور هذا النور واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Itu doanya. Doa sebelum sholat subuh habis qobliyah subuh Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa lihat kita kelas Ramadan atau juga buka download kelas PDF ya kelas Ramadan kita bisa juga dibaca. Jangan kita tinggalkan habis qobliyah subuh baca zikir tambah lagi ya hayyu ya qayyum 40 kali ya hayyu qayyum la ilaha illa anta 40 kali ya hayyu qayyum hayyu qayyum tahiyya waslanal amal ini barunya 18 kali. Yang dibaca wirid sebelum kita sholat subuh, jadi ada qobliyah subuh terlebih dahulu dan wirid-wiridnya. Apalagi diawali dengan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Maka berjarak insyaallah untuk rezeki insyaallah banyak rezeki banyak ya hajat kabul maka berkah insya. Itulah kalau kita mau ambil sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak orang yang lalai yang sengaja memang alhamdulillah dia sholat saja itu sudah bagus ya, makanya yang bisa sholat subuh lakukan sholat subuh berjamaah tambah dengan sunnahnya lebih afdal lagi. Nanti baru tambah bilik-biliknya sedikit demi sedikit insyaallah kita mampu meneladan di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah sekarang ada tamu ya, kita persilahkan beliau untuk menyampaikan tausiah. Saya mau kasih kabar juga tanggal 8 Desember saya punya acara dan besok malam 1 juga saya ada pengajian bulanan tanggal 29 November diharap kehadiran antum dan 8 Desember nanti mau ditakbar dan haul insyaallah ya. Mudah-mudahan antum bisa menghadirinya. Ada kami juga bawa air rupiah untuk kesembuhan kesehatan orang hati untuk kabul hajat untuk yang jodoh untuk punya keturunan untuk cepat punya anak untuk kuat menerima. Insyaallah bagi minat nanti bagi-bagi mobil bagi-bagi satu dus 240.000 kalau kayak satu botol maka harus 10.000 mahalnya. Ya. Mari kita dengarkan tausiah dari Mukarram Mahtaram tamu kita dari negeri Hadramaut Yaman Syekh Abdullah Fawzi Kofaita insyaallah terjemahkan oleh Syekh Muhammad Al-Hadi bin Muhtaram. Akhir pada tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi.